Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ya, Cahya. sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya pada pagi hari ini. Jadi begini Bu, kami mendapatkan tugas untuk melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah, terutama terkait dengan pengambilan keputusan yang tentu saja Ibu sering dan mungkin keseharian untuk melaksanakan atau mengambil keputusan tersebut. Seperti itu. Jadi, bisa kita mulai Bu? Boleh. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus antara mana yang dilema etika dan mana yang bujukan moral dalam setiap aktivitas di sekolah, seperti itu. Ya. Baik Bu Cahya. Making and taking decision ya, mengambil keputusan itu memang satu hal yang gampang-gampang susah untuk dilakukan, dan sebagai seorang pemimpin, besok Bu Cahya juga ketika menjadi pemimpin itu adalah salah satu tugas, karena salah satu tugas seorang pemimpin menjadi decision maker gitu, dan decision taker. Hampir setiap hari itu ada persoalan, ada permasalahan di mana saya itu dituntut untuk bisa mengambil keputusan, baik itu untuk permasalahan yang sederhana maupun permasalahan yang dilematis, gitu, yang sulit untuk diputuskan. Keputusan atau mengambil keputusan sendiri adalah proses mengumpulkan informasi, mengumpulkan permasalahan-permasalahan, serta menemukan berbagai alternatif untuk solusinya. Begitu. Nah, tentunya ketika saya itu mengidentifikasi permasalahan itu adalah bahwa dalam perjalanan waktu ketugasan itu pasti ada ketidaksesuaian, ya, ketidaksesuaian antara apa yang sudah diputuskan sebagai aturan, apa yang sudah diputuskan sebagai komitmen antar warga secara internal di sekolah, maupun komitmen antara sekolah dengan stakeholders, seperti itu, ya, kedinasan, ya. Kemudian ketika muncul ketidaksesuaian, bagaimana kita mengidentifikasi itu sebagai masalah? Ketika kemudian ketidaksesuaian itu menimbulkan banyak permasalahan baru, ketimpangan, kemudian ada ketidakefisiensian, ketidakefektifan, tidak produktif, friksi, kemudian ada pertentangan, bahkan kemudian lebih parahnya lagi ketika kemudian muncul ada protes, ada demo, ada demotivation, ada kemudian banyak warga sekolah ini dalam hal ini kemudian melemah, tidak ada motivasi karena ada muncul ketidaksesuaian, ketimpangan itu. Nah, kita mengetahuinya itu sebagai masalah dari mana? Informasi itu bisa kita lihat secara empiris, ya, kita lihat, maupun dari bukti-bukti, maupun dari informasi-informasi dari warga. Bu, itu ada begini, Pak, itu ada. Nah, masalah yang sederhana saja yang bisa dilihat, misalnya ketika listrik itu tiap hari mati, baru pelajaran mati. Kemudian banyak alat elektronika, komputer misalnya, itu yang kemudian rusak karena listriknya mati terus. Itu saya bisa melihat secara nyata, ya, secara empiris dilihat. Oh, ini menjadi permasalahan ini dan harus segera diambil keputusan. Ya, dibenahi, kemudian dilihat, kemudian dibenahi,
harus ada solusi. Nah, yang tidak empiris, yang tidak bisa terlihat menjadi permasalahan, nah itu yang kadang-kadang perlu intuisi kita sebagai seorang pemimpin begitu. Harus kalau mengambil keputusan itu harus intuitif, harus kreatif gitu ya, harus ada unsur-unsur rasional juga. Nah, kok saya lihat ada beberapa guru itu yang kemudian tidak sesuai melaksanakan tugasnya, tidak sesuai, atau tidak usah guru, hasil saja, hasil dari capaian sekolah itu kok menurun terus. Nah, itu tidak bisa terlihat secara nyata tapi itu harus dicari. Nah, kadang-kadang intuisi kita harus bergerak. Nah, mencari informasi, kemudian mengumpulkan alternatif dan solusi. Nah, untuk hal-hal yang dilematis, yang etik dan tidak etik, itu ada permasalahan-permasalahan yang ketika kita mengambil keputusan itu enak. Ketika kita dibantu oleh adanya SOP, Standard Operating Procedure, ya. Jadi perlu di awal kita itu melaksanakan tugas di sebuah lembaga itu kita memiliki SOP, aturan, regulasi-regulasi, SOP, instruksi-instruksi kerja, di mana SOP itu kemudian menimbulkan dimunculkan berbarengan dengan sanksi, baik itu sanksi yang istilahnya sanksi yang tegas maupun sanksi yang berdampak, misalnya pengurangan penghasilan misalnya, atau kemudian sanksi yang secara sosial begitu membuat tidak enak, tidak nyaman oleh pelaku begitu, merasa malu, merasa kemudian termotivasi untuk memperbaiki diri. Itu SOP, regulasi, kemudian artificial intelligence, jadi kecerdasan tiruan ya, artificial intelligence ya, kecerdasan tiruan itu misalnya presensi ya, presensi ada kecerdasan tiruan, di situ ada mesin presensi yang digunakan oleh warga sekolah untuk mendeteksi, merekam kehadiran dan kepulangan. Ada aturan yang sudah ditetapkan, jam kerja jam 7 gitu ya, kemudian pulangnya jam 3:30 sore. Ya, artinya sudah ada SOP seperti itu. Dan kemudian memang ada sanksi yang mengikuti. Setelah 1 tahun, akumulasi keterlambatan itu tidak boleh lebih dari 5 hari. Itu secara secara umum dari pemerintah ya, pemerintah daerah itu sudah ditetapkan seperti itu. Jadi akumulasi keterlambatan dalam 1 tahun tidak boleh lebih dari 5 hari. Ya, itu kita sosialisasikan, teman-teman tahu ketika ada pelanggaran, gitu ya. Ketika ada pelanggaran, kita dibantu oleh artificial intelligence ini, ada rekaman, ada bukti, sehingga kita lebih mudah mengambil keputusan. Ya, ada SOP yang kita tidak usah, saya harus bagaimana ketika ada teman yang terlambat, ada ketidakcukupan kehadiran dan sebagainya. Nah, tetapi kemudian ada hal-hal yang misalnya begini, ada istilah 101. 1 itu hadir di sekolah pagi, di tengah itu pun tidak boleh kosong, di akhir itu juga harus hadir dan menyatakan kehadiran dengan merekam kepulangan pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat. Tetapi kemudian ada beberapa ini secara sosial, secara ini mungkin manusiawi, tapi kemudian
secara tuntutan regulasi ya kurang pas. Itu misalnya ada teman, ada guru yang di tengah tugas itu kemudian sering izin dengan alasan ada menjemput anak, kemudian mengantar anak. Memang kemudian tidak bisa kita itu, Pak, Bu, ini tidak boleh, begitu, ini tidak boleh. Bahkan ketika saya selaku pimpinan tidak boleh diam saja. Ini kok tiap hari pamit menjemput mengantar anak, ada apa? Nah, itu harus ada pendekatan, ya, ada pendekatan secara personal. Kemudian hal yang bisa kita lakukan adalah kompromi, ya, kompromi. Memang kesannya kemudian kok melaksanakan tugas kedinasan harus aturan itu kan harus ditegakkan tanpa kompromi. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa memang ada etika, ada norma yang harus kita pakai ketika kita bermasyarakat, ya, termasuk di sekolah saya anggap sebagai lingkungan masyarakat. Ketika ternyata saya melihat secara empiris lagi, ada teman guru yang ternyata anaknya itu memang tidak bisa dilepas untuk pergi sekolah sendiri, begitu ya, karena ada kekurangan. Jadi di sini ada dilema. Di satu sisi teman guru itu berdiri sebagai seorang kepala keluarga. Di rumah dia juga harus menyelesaikan permasalahan yang di rumah. Anak yang menjadi mata jiwa, begitu, di usia sekolah itu memang harus diperlakukan khusus, butuh perlakuan khusus. Tetapi itu kemudian harus berkonfrontasi begitu dengan tugas yang di sekolah. Nah, dalam hal ini kemudian harus ada dilema dan harus ada keputusan. Maka yang saya ambil adalah kompromi, tetapi tidak dengan berat sebelah. Ya, jadi kompromi dengan win-win solution. Ya, ada win-win solution. Kita ada pendekatan secara personal, kemudian kita duduk bersama, kita diskusikan supaya dua kepentingan ini bisa berjalan bersama. Ya. Kemudian komprominya ada begini, ada jika begini maka begini, begitu istilahnya. Ketika ada jam mengajar, anak juga tidak boleh ditinggalkan, begitu. Maka dicari solusi nanti untuk anak, untuk putrane itu dicarikan pengganti, penjemput. Tetapi ketika itu dimungkinkan untuk menjemput tanpa meninggalkan tugas pokok, nah maka bisa dilakukan, gitu. Dan itu pun harus kita pahamkan kepada teman-teman yang lain sehingga tidak menimbulkan friksi, kecemburuan. Itu kok boleh? Kalau seperti itu nanti semuanya pasti akan menginginkan pengecualian seperti itu. Saya juga ada kepentingan, Maka segala sesuatu itu harus
sampai disosialisasikan sebelum kita mengambil keputusan yang berdampak, gitu ya. Itu permasalahan personal, tapi berdampak kepada yang lain, begitu, seperti itu. Nah, ya sayang sekali Ibu sudah untuk tadi dari cara mengidentifikasi kasus, dari mulai melihat bahwa ada friksi, ada demotivasi, ada permasalahan-permasalahan seperti itu yang tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian Ibu mengidentifikasi dengan bahwa itu ada benturan kebajikan. Jadi untuk yang dilema etik itu, karena etika itu tidak ada benar salah, tapi yang ada baik dan tidak baik. Ya, maka yang harus kita pertimbangkan adalah tradition, ada tradisi, ada norm di sekitar kita. Kemudian kita juga ada stakeholders. Ketika permasalahan itu personal, tapi kita juga harus memikirkan stakeholders. Apakah itu berpengaruh kepada stakeholders? Dan harus ada affirmation, ya, terhadap yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Seperti itu. Artinya ada faktor-faktor lain ya Bu yang mempengaruhi. Sehingga tidak boleh dilupakan bahwa when we take a decision, ketika kita mengambil keputusan, itu harus ada yang kita pertahankan, yakni sustainable development of the stakeholders. Jadi ada keberlanjutan, gitu ya, ada keberlanjutan hal-hal yang dibangun baik gitu, itu harus ada kelanjutan dengan stakeholders, siswa tidak dirugikan, kemudian teman-teman yang lain, kemudian stakeholders yang lain, itu aman, gitu ya. Aman dalam artian kita tidak main aman, kita berbuat tidak baik kemudian aman, tidak, tetapi harus mempertimbangkan itu. Tidak kemudian oke, boleh menjemput anak, mengantar anak begitu saja tanpa kita mempertimbangkan sustainability. Mempertimbangkan yang lain, faktor lain juga. Yang lain. Terima kasih Bu. Kemudian dalam mengambil keputusan yang seperti contoh tadi misalnya, atau dalam kasus yang lain, apakah Ibu menemukan tantangan-tantangan saat harus memutuskan bahwa ini harus diperlakukan seperti ini gitu? Mungkin bisa disampaikan tantangan yang biasa Ibu hadapi. Banyak sekali sebetulnya ya tantangan yang secara langsung, misalnya saya tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, yang tepat sehingga itu berdampak pada yang lain. Tantangannya itu sebagai seorang pemimpin, saya harus bisa mengambil keputusan. Kalau orang Jawa bilang, bukan orang Jawa, kalau peribahasa bilang mengambil ikannya tapi tidak membuat keruh airnya. Misalnya seperti itu tantangan tersendiri. Bagaimana kemudian kita itu bisa secara kreatif dan juga memainkan intuisi kita itu untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat sasar. Jadi mengambil keputusan itu harus tepat sasar, harus tepat waktu, gitu, harus tepat solusi juga. Nah, itu tantangan tersendiri. Dan untuk itu kita memang harus punya kemampuan untuk berkomunikasi, bernegosiasi, kemudian melakukan kompromi. Tetapi komprominya tentunya yang menguntungkan kedua belah pihak. Begitu. Jadi berkomunikasi intrapersonal kita dengan si sasaran, gitu ya, karena kita kan harus melakukan pendekatan secara personal. Kadang-kadang ketika misalnya kita bermasalah dengan masyarakat sekitar, masyarakat sekitar itu tidak semuanya itu punya background knowledge yang sama dengan kita, maka kita harus mampu karena kunci dari semuanya itu konon komunikasi. Nah, ketika kita komunikasi, kita harus memiliki bekal untuk kemampuan untuk berkomunikasi yang cukup. Itu kita harus berdiri sebagai orang yang sama dengan target language kita, istilahnya, ya kan? Dengan
moda yang pas untuk berkomunikasi sehingga permasalahan yang kita sampaikan itu bisa dipahami, kemudian bisa duduk bersama untuk mengambil keputusan, ya, tanpa ada gap. Ya, ketika komunikasi pasti muncul gap. Ada permasalahan di masyarakat sekitar ketika ada masyarakat di dekat sekolah yang membuka warung. Nah, kemudian banyak anak-anak itu yang jajan ke tempat beliau. Ternyata di situ anak-anak itu bebas. Ada yang boleh duduknya dengan metangkling istilahnya, kemudian makan dengan ngobrol dengan kata-kata yang tidak sopan, kemudian bahkan buruknya lagi mungkin ada permisif lah tempat itu, anak-anak merokok, nah misalnya itu kan juga menjadi permasalahan. Sementara kalau kita mengambil keputusan anak-anak tidak boleh jajan di luar, nah kita juga harus mempertimbangkan siapa target kita yang menjadi sasaran. Harus ada sustainable development dengan stakeholder, dia juga stakeholder kita, masyarakat kita. Bagaimana anak-anak bisa kita kondisikan baik, sementara dia masih tetap boleh berjualan di situ, tentunya butuh pendekatan. Padahal masyarakat itu, mohon maaf, orangnya tidak mengenyam bangku sekolah, orangnya temperamen, orangnya susah diajak kompromi. Nah, kita harus mampu punya kemampuan lebih untuk berkomunikasi, tidak hanya dengan verbal, tetapi dengan sikap kita. Saya datang, sesekali muter, kemudian menyapa, kemudian ngobrol, sehingga kita tahu seperti apa sasaran kita. Beliau juga mengenal kita. Akhirnya ketika saling mengenal, pasti ada rasa sungkan. Ada rasa sungkan. Orang tersebut kemudian tidak enak lah gitu ketika di situ ada keributan, ketika ada anak-anak yang tidak bisa diatur, itu kemudian ikut mengatur, ikut menertibkan begitu. Saya juga duduk di situ, kadang-kadang once in a while pesan makanan dan duduk ngobrol di situ sesekali. Nah, itu menjalin relasi begitu yang mungkin permasalahannya ternyata ada pada kebutuhan untuk dekat, saling mengenal. Nah, kebutuhan untuk saling mengenal itu juga tidak ada di teori keputusan, tetapi teori yang dipakai adalah mengumpulkan informasi, gitu kan ya, mengumpulkan informasi orangnya seperti apa, oh dia setiap hari di rumah di jam-jam segini mesti sibuk, mesti duduk, mesti di depan, itu sampai segitu kita dengan mengamati, mengumpulkan informasi, bukti-bukti, kemudian mengambil alternatif. Nah, itu mengambil keputusan alternatif. Kalau misalnya saya melakukan dengan pendekatan ini ternyata tidak berhasil, oh ternyata dengan alternatif ini. Jadi ketika mengambil keputusan kita tidak boleh hanya dengan satu solusi, harus dengan beberapa alternatif solusi. Berarti seperti itu. Setelah keputusan diambil itu bukan berarti permasalahan selesai ya Bu? Tidak, tapi masih terus dievaluasi. Jadi langkahnya itu menetapkan sasaran, kemudian mengumpulkan informasi tadi menetapkan sasaran, kemudian kita menentukan persoalan. Sebenarnya yang menjadi akar permasalahan itu apa toh? Faktor yang mendasari munculnya itu apa? Begitu, kebutuhan untuk berjualan. Itu. Jadi ketika kebutuhan pokoknya itu kebutuhan berjualan, mendapatkan income. Ketika itu yang kita putus, itu menjadi muncul persoalan baru. Nah, akhirnya keputusan akar permasalahan itu tetap kita biarkan dia tetap mendapatkan income, tetapi dengan cara yang seperti apa, itu yang
yang kemudian kita harus kita selesaikan. Kemudian mengembangkan alternatif, solusi ini, solusi ini, solusi ini, alternatifnya yang seperti apa kita sesuaikan. Kemudian mengambil keputusan, kemudian mengevaluasi. Ya, harus mengevaluasi. Kalau tidak dievaluasi, ya kalau tidak dievaluasi ternyata kemarin saya mengambil keputusan anak-anak tidak boleh jajan di sana. Ternyata itu memunculkan permasalahan baru. Dia temperamen, kemudian ngamuk istilahnya. Oh, sekolah itu tidak tidak solider misalnya ya, tidak punya solidaritas kepada masyarakat. Wah, dia kemudian mengumpulkan masyarakat sekitar, bisa jadi seperti itu, mendemo sekolahan, sekolahan yang tidak punya rasa belas kasihan, tidak. Nah, itu seperti itu, harus dievaluasi. Bu, luar biasa sekali tadi dari awal sampai ini tadi saya jadi mendapatkan gambaran bagaimana memulai dari mengidentifikasi permasalahan, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Tambahan lagi bisa ya. Ketika kita mengumpulkan informasi untuk mengambil keputusan, informasi itu harus memadai yang pertama. Jadi bukan informasi yang sekejap. Oh, itu ada ini langsung kita mengambil keputusan. Tapi informasi harus memadai. Kalau perlu didukung dengan bukti. Bukti yang pasti loh ya. Karena untuk bukti itu ada certain, uncertain. Jadi buktinya harus pasti, informasi harus memadai, kemudian mengambil solusi itu solusi yang mudah dicapai, yang rasional. Bukan tidak rasional, kemudian kita itu tidak rasional meminta si penjual warung itu yang memiliki warung itu kemudian membuat surat permohonan harus sampai ke perizinan dan sebagainya. Itu tidak rasional dan solusi yang tidak rasional untuk dicapai. Tetapi yang rasional untuk dicapai. Kemudian jangan sampai ketika kita itu mau mengambil keputusan, mengambil solusi, itu upaya kita terbatas. Jadi upaya yang bisa diupayakan, harus solusi yang bisa diupayakan, bukan solusi yang ngoyo-woro. Itu. Jadi jangan yang tantalizing, tidak mungkinlah ini dilakukan, tapi itu sepertinya paling tepat. Jadi harus informasinya cukup, didukung oleh bukti yang pasti, kemudian upaya-upaya yang dilakukan itu rasional, yang memadai, dan solusi yang tidak sulit untuk dicapai. Luar biasa Ibu. Tadi mulai mengidentifikasi dan kita sudah banyak sekali, saya mendapatkan banyak hal yang luar biasa dari Ibu terkait pengambilan keputusan untuk yang dilema etika. Barangkali Ibu bisa sharing kepada kami, kepada saya, apakah Ibu juga pernah menghadapi yang terkait dengan bujukan moral yang sudah jelas benar atau salah seperti itu di sekolah ini? Barangkali pernah mengalami. Tapi alhamdulillahnya di SMK Negeri 1 Sabtosari itu tidak ada bujukan-bujukan moral yang mengarah pada tindak menyimpang gitu ya, secara aturan. Tidak ada. Hanya contohnya begini. Besok itu ada kegiatan misalnya di kecamatan, ada kegiatan di kecamatan begitu. Kemudian kegiatannya itu jam 1. Kemudian teman-teman, Bu, anak-anak diliburkan aja, nggak usah ngajar ya. Bu, nggak usah ngajar ya Bu, nggak usah. Itu hanya seperti itu. Itu kan juga baik dan tidak baik, bukan benar dan tidak benar. Etika itu kan berbicara masalah baik dan tidak baik. Berarti lebih ini ya Bu, lebih sulit yang dilema etika gitu, karena sama-sama benar seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sekali waktunya hari ini. Mungkin pertanyaan terakhir dari selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, kemudian sudah mengambil banyak keputusan yang luar biasa, dan saya juga bisa menilai tidak pernah ada terjadi permasalahan. Artinya kan pasti langkah-langkah
yang Ibu ambil itu sudah sangat tepat seperti yang tadi disampaikan. Mungkin Ibu bisa menyampaikan pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan ini. Kita harus yang pertama terbuka. Ya, terbuka. Kemudian tidak harus terbuka, kemudian harus kreatif juga, harus mampu berkomunikasi intrapersonal khususnya, kemudian harus banyak melatih mengembangkan intuisi. Intuisi. Ya. Kadang-kadang kepekaan itu sangat perlu loh ya. Karena sudah jelas itu ada potensi masalah, kita tidak peka. Iya, misalnya setiap pagi ketika melihat kok teman-teman itu masih di ruang guru, misalnya. Saya tidak peka, hanya melihat begitu saja. Ini kok pada belum mengajar gitu. Itu potensi masalah, tapi kita tidak peka. Jangan sampai seperti itu. Jadi terbuka, kemudian tidak boleh spontan. Karena informasi yang kita terima ketika ada itu di sana ada teman yang begini, itu kita tidak boleh serta-merta. Tetapi harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian harus didukung dengan bukti yang pasti, ya. Kemudian harus pandai mengembangkan alternatif untuk solusi. Tidak harus terpaku kepada keinginan saya pribadi, pokoknya seperti ini, harus seperti itu, tidak. Tetapi tadi harus dikonfront dengan kepentingan orang banyak. Jadi ada sustainable development of the stakeholders yang harus kita pertimbangkan, seperti itu. Jadi lebih kepada kemampuan personal ya. Kemampuan personal untuk mengambil keputusan. Harus banyak membaca juga, karena memang teori-teori dalam mengambil keputusan itu juga bisa menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan. Baik, luar biasa sekali Ibu. Saya mendapatkan banyak hal sangat bermanfaat untuk saya pribadi dalam mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan dilema etika atau benturan kebajikan yang sama-sama benar. Terima kasih Ibu waktunya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Bowo, sehingga saya diizinkan untuk bisa mewawancarai Bapak pada siang hari ini. Sebelumnya wawancara ini adalah tugas dari pendidikan calon guru penggerak modul 3.1, yaitu mengenai tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pimpinan. Ya, mungkin langsung saja saya meminta sharing dari Bapak terkait dengan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Itu kan ada kasus mungkin yang dilema etika atau ada kebijakan dua kebaikan yang berbenturan pada saat yang bersamaan, dan ada juga yang kasus itu hanya sekedar rujukan moral yang sudah jelas benar salahnya. Jadi mohon sharing pada kami bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Ya, oke, bisa dengar Pak. Ya. Sudah. Terima kasih sebelumnya. Yang pertama langsung saja ini ada beberapa kasus yang sudah ada ya, setiap sekolah pasti ada kasus. Maka kemudian kita ketika langkah pertama yang dilakukan, yang pertama mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah
itu ketidakpuasan terhadap sesuatu atau ada sesuatu yang tidak terpenuhi seperti itu. Misalnya karena masalah tidak terpenuhi di dari sisi siswa misalnya ketidaknyamanan siswa misalnya. Kemudian masalah itu kita petani, kita identifikasi masalahnya apa, kemudian baru kita komunikasikan dengan teman-teman kepentingan. Misalnya nanti kurang nyaman misalnya, kemudian kita memanggil tim sarkas untuk kita komunikasikan hasilnya bagaimana, masalahnya masalah, kemudian perencanaan penyelesaiannya bagaimana. Karena sesuatu itu biasanya sebenarnya dianggarkan, tetapi waktunya kan untuk pendanaan kemudian kalau masalah dana kemudian perlu kita kelola lewat dana yang kita gunakan, kita pinjam dulu pakai dana komite, sementara nanti eksekusinya pakai dana bos dan seterusnya. Contohnya yang terkait apa ya? Kalau yang masalah terkait dengan nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya ya ada beberapa yang sudah kita tangani. Prosesnya sama, kita identifikasi dulu masalahnya, apakah itu nanti termasuk dengan masalah siapa gitu, misalnya guru dengan murid atau guru dengan lingkungan sekitar, kita identifikasi dulu. Kalau sudah kita mencari informasi dari yang bersangkutan, misalnya bisa kita komunikasikan, panggilnya itu lewat saya datang ke ruang beliau, yang mau saya bicarakan seperti itu. Jadi tidak harus perlu saya panggil silakan ke ruang saya, tidak seperti itu. Jadi saya malah jalan-jalan ke ruang beliau, kemudian saya panggil, dan biasanya ya saya terbuka dari banyak orang seperti itu. Setelah ketemu akar masalahnya yang bersangkutan, baru kemudian kita menawarkan beberapa solusi terhadap masalah tersebut. Kadang kita juga berdiskusi dengan beliau, ini solusinya perlu dilakukan seperti itu. Kemudian kalau sudah ketemu solusinya yang kemungkinan kita ada sebagai solusi terbaik, baru nanti kita lakukan. Dan yang terakhir biasanya kita pantau. Masalah itu biasanya kadang-kadang datang masalah baru dari hal itu biasa. Kemudian perlukan pemantauan apakah masalah yang ada di kemarin itu sudah selesai atau belum. Kalau belum berarti kita diskusikan lagi kembali ke langkah yang kedua tadi, kita cari solusi untuk masalah-masalah baru itu. Mungkin itu yang jawaban yang pertama. Ya. Terima kasih Pak Bowo sudah menyampaikan bagaimana langkah-langkah mengambil sebuah keputusan yang selama ini Bapak lakukan. Yang saya tanyakan terkait ini kembali, apakah selama menjadi leader gitu di SMK 1 Girisubo, Bapak pernah menemui menganalisis sebuah permasalahan itu memiliki bobot nilai yang sama seperti itu, sama-sama baik seperti itu? Apakah adakah langkah analisis sampai ke sana terlebih dahulu sebelum kemudian menentukan solusinya seperti itu? Dan barangkali Bapak bisa sharing kepada saya, barangkali ada contoh real dari sebuah permasalahan yang harus diambil keputusannya yang sama-sama baik seperti itu. Kalau ketemu permasalahan yang sama-sama baik ya sebenarnya beberapa kali, misalnya ini terkait dengan guru atau yang terkait dengan siswa atau boleh terkait dengan guru, boleh terkait dengan siswa. Kalau sarkas itu boleh ya boleh Pak. Teman-teman itu ketika
bahan atau alat tersebut. Kemudian karena sama-sama diperlukan, kemudian kita bagaimana? Nah, di sini kadang-kadang peran sangat diperlukan dalam proses ya istilahnya bisa memilah mana yang kita ambil. Yang pertama kita analisis bersama, ya 3 orang tadi yang sama-sama mengusulkan saya, kemudian 2 orang yang mengusulkan yang sama-sama kita analisis lagi, kita identifikasi lagi apakah itu detailnya, apakah itu sangat diperlukan. Pasti nanti ketika kita lebih detail, itu maka akan ketemu mana yang akan menjadi prioritas utama untuk dilakukan. Itu ya, kalau Sarpas mungkin agak cenderung mudah ya, kita temukan lagi, kita identifikasi, kemudian kita temukan lagi orang-orangnya yang bermasalah itu, kemudian kita cari solusinya bertiga, jadi tidak sendiri saya menemukan, tapi kita cari mana yang terbaik. Nah, kalau yang terkait dengan konflik-konflik di di siswa, mungkin rata-rata penyelesaiannya seperti ini. Contohnya, sama langkahnya, yang pertama kita identifikasi dulu permasalahannya siapa dan siapa. Ini kalau dengan personal itu memang nanti agak cenderung lebih sulit daripada Sarpas tadi. Nah, kemudian setelah kita identifikasi, saya itu sebenarnya juga mencari informasi, mencari data. Data itu bisa saya cari dari yang bersangkutan dan saya cari dari beberapa teman yang saya anggap bisa sebagai penduduk datanya. Data yang betul, saya cari, saya gali informasi. Dari informasi itu tidak hanya 1 atau 2 orang, mungkin kadang-kadang saya sampai 5 seperti itu, karena saya agak baru di sini, saya belum tahu karakter masing-masing. Nah, kemudian setelah saya pastikan bahwa ini datanya valid, baru kemudian saya komunikasikan ke mereka berdua dengan waktu yang beda ini kalau personal. Kalau saat tadi kan ketemu bareng. Ya. Kalau personal ini saya ketemu beda dengan pemahaman pada mereka terhadap penyelesaian ini, kemungkinan bisa dilakukan terhadap masalah mereka. Ya. Sederhana saja, karena masalah yang personal belum terlalu tapi ada. Ya. Apa itu? Ya, siap. Kemudian, apakah ada faktor-faktor lain, baik itu bisa berupa seseorang yang membantu Bapak atau faktor-faktor yang lain yang ada di sekolah, yang itu mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang berada di sekolah seperti tadi Sarpras atau antar individu, itu adakah faktor-faktor yang lain yang mempermudah Bapak menjadi lebih mudah mengambil keputusan? Faktor ini manusia atau bisa berupa anggaran kayak gitu? Bisa SDM, bisa faktor lain, bisa mungkin SOP atau tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah barangkali. Maksudnya seperti itu. Bukan sebagai barang. Ya. Kalau saya ya SOP, kembali ke aturan yang sudah kita terapkan, walaupun kadang-kadang di sini aturannya ya tetap belum dilaksanakan dengan baik. SOP itu kita lihat ketika ada masalah, kita lihat SOP-nya bagaimana. Kemudian ketika SOP-nya itu dilanggar, berarti itu sebagai titik kunci saya mencari datanya itu. Oh, ternyata ini data ini si A ini ternyata membuat kesalahan, maka kemudian ini karena apa? Karena melanggar si SOP ini. Sehingga saya lebih mudah dalam proses penyelesaiannya. Oh, ini salahnya di sini kok, berarti salah seperti itu. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan manusia, saya kadang-kadang memanusiakan teman-teman yang bermasalah malah. Jadi ketika
teman-teman bermasalah itu malah saya dekati. Jadi kalau rata-rata ya, misalnya teman-teman itu ada sesuatu yang diinginkan diomongkan ke saya, itu kadang-kadang belum sempat waktunya atau kita berani dan sebagainya, kadang-kadang mereka ke media sosial seperti itu. Dan ini pernah kejadian. Dan ya akhirnya saya dekati dulu aslinya masalahnya apa, dari apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Kalau itu kan tidak ada prosedurnya. Iya. Kemudian itu saya dekati, saya cari masalahnya dengan sedikit bertanya, sehingga ya harus ya ini memang ada pembutuhan keberanian untuk datang kepada orang yang bermasalah, padahal mereka memasalahkan kita seperti itu. Tapi tidak mengapa, itu kadang-kadang malah justru mereka senang. Kita datangi, mereka lebih senang dengan menyelesaikan masalah, karena ada solusinya. Ya. Oke, terima kasih Pak Bo. Selanjutnya lagi nih Pak, maaf ini waktunya terganggu ini Pak Bo. Dari proses mengambil keputusan dari langkah-langkah yang sudah diambil itu tadi, apakah pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi Bapak untuk mengambil sebuah keputusan? Artinya kan tadi langkah-langkah disampaikan seperti mengidentifikasi, kemudian berbasis data, ada dengan cara personal dan sebagainya. Nah, pertimbangan-pertimbangan apa yang mungkin mempengaruhi Bapak dalam mengambil keputusan itu? Sehingga keputusan itu diambil seperti itu. Nah, misalnya ada sama-sama bobotnya sama-sama gitu, terus apa pertimbangan Bapak untuk mengambil keputusan? Kalau terkait dengan sekolah, pertimbangan terhadap siswa itu nomor satu, di mana yang dibutuhkan oleh siswa. Misalnya sama-sama ya di usulan yang sudah ada ya, misalnya mengusulkan tempat parkir siswa sama tempat parkir itu sama-sama membutuhkan bantuan. Maka kemudian pertimbangannya saya utamanya adalah siswa. Maka kemudian kita pemahaman teman-teman ini, maka siswa yang bisa. Kemudian yang kedua terkait dengan pertimbangan dana, karena ini semua kalau sekolah swasta dan itu nanti selama ini bisa dihidupkan terus pendananya, misalnya ada sebagainya, maka basic perencanaan itu memang ini misalnya dana ini kegiatan bukan dana ini bisa disusun dengan dana apa saja. Kalau bisa ya kita katakan kalau tidak bisa maka kemudian tidak bisa ke komite, kalau tidak bisa lagi maka kemudian kita bisa di portal di mana yang bisa untuk digunakan untuk pemenuhan kebutuhan itu. Kemudian yang terakhir aspek yang dibutuhkan itu saya kadang-kadang kemanusiaan ini sama-sama saya Bapak Ibu guru itu dia kan melakukan rumahnya jauh semua, karena maju. Maka kemudian ketika ada masalah untuk yang harus diselesaikan dalam pekerjaan di sekolah sama-sama diselesaikan, sementara beliau yang menangani, maka kemudian langsung lanjut bisa tidak, kemudian mungkin ya kalau yang agak jauh rumahnya itu diselesaikan. Karena itu juga bisa apa namanya, karena itu perempuan kemudian selama harus menyelesaikan menjadi salah satu pertimbangan saya. Jadi yang masalah tadi yang ketiga itu tetap ada. Berarti memang mempertimbangkan banyak aspek ya Pak ya, dari sisi kemanusiaan, dari aturannya, dari empatinya dan sebagainya. Kalau misalnya saya bertanya kepada Pak Bowo, misalnya kan ada 3 prinsip pengambilan keputusan, ada yang berdasarkan hasil akhir, kemudian ada yang berdasarkan aturan, kemudian ada yang kalau hasil akhir itu yang diberikan
tentu saja yang penting hasil akhirnya seperti itu. Itu Pak Bowo cenderung memix, berarti kalau saya tadi menyimak berarti Pak Bowo memang mengkombinasikan ya antara SOP-nya seperti ini, tapi Pak Bowo juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lain seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari yang pengalaman Bapak mengambil keputusan itu, adakah pembelajaran gitu ya? Adakah pembelajaran yang Bapak dapatkan dari sekian kali mengambil keputusan di sekolah gitu? Apakah ada hal-hal atau pengalaman baru yang Bapak dapatkan seperti itu? Kalau pengalaman banyak sekali menjadi waktu ini sebenarnya pekerjaan teknis yang harus diselesaikan pekerjaan teknisnya semacam sudah seperti itu. Biasanya ini rata-rata teman-teman pasti bisa belajar. Artinya aturannya jelas. Aturannya jelas itu pasti bisa. Tapi aturannya kadang-kadang tidak diatur atau belum diatur atau kadang-kadang memang tidak diatur, maka cenderung akan muncul dalam proses pekerjaan. Maka kemudian ketika ada masalah yang bisa kira-kira di SOP-kan, rata-rata kemudian dirilis sebagai materi. Setelah sebenarnya jadi dulu ketika mengusulkan bahan itu tidak ada SOP-nya. SOP itu jumlah dana itu ya setiap anak berapa itu ya. Kalau mengusul itu ada sedikit, ada kasus yang sudah banyak sebetulnya. Jadi kemudian maka kemudian pengalaman itu saya jadikan sebagai tentang kurang, tapi usulannya bisa sampai PKR 44 misalnya itu. Nah itu kemudian saya dari SOP per anak berapa itu yang di sekolah lama. Siap, super sekali ya Pak Bowo, ini luar biasa. Baik Pak Bowo, saya kira sudah cukup untuk wawancara kali ini. Terima kasih sekali dan saya mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa tentang bagaimana membuat sebuah keputusan di antara dilema etika atau dua kebajikan yang berbenturan seperti itu. Mungkin terakhir kali ya Pak Bowo, ini mungkin 2 menit lagi. Kan ada juga yang disebut juga bujukan moral gitu ya Pak. Bujukan moral itu sudah jelas antara benar dan salah. Pernahkah Pak Bowo juga mengalami di mana harus mengambil keputusan tapi itu sifatnya bujukan moral seperti itu sebagai kepala sekolah? Dan lebih susah mana bagi Pak Bowo untuk memutuskan antara yang dilema etika tadi yang panjang dengan yang barangkali kalaupun belum belalah besok ada itu yang bujukan moral yang sudah jelas baik benarnya tapi mungkin menguntungkan untuk kepala sekolah seperti itu. Mungkin pernah mengalami atau lebih susah mana mengambil keputusan antara dua hal itu? Ya bisa ya, sama-sama ada dua ya siap. Karena kalau yang apa namanya bisa beda dan satu melanggar aturan atau melanggar prosedur, maka saya tinggal mengatakan aturan itu sebagai dasar saja. Sebetulnya lebih mudah. Baik. Baik Pak Bowo, terima kasih sekali kesediaan waktunya untuk sharing bersama saya. Insya Allah sangat bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam berkomunikasi dengan Bapak. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya, assalamualaikum. Salam, salam dari Himpunan Muslim Suryani.